Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana. Amin. Kita mulai pertemuan kita hari ini. Kita mulai dari awal, dari kata amma ba'd. Kita mulai ya. Setelah amma ba'du, ini udah semua HP-nya nih. Masih dagang HP aja pengajarnya. Udah semua? Masya Allah, Pak.
Kalian berarti semuanya ngerekam ya? Enggak, Ustaz. Hah? Enggak. Enggak. Oh, banyak yang enggak sih. HP-nya udah penuh. Enggak tahu penuh sama apa itu. Oke. Kalau syarahan yang mendalam ngejelasin ini aja tuh satu pertemuan itu. Hadhihi waraqatun. Itu bisa kalian lihat di yang rekaman saya syarah mahal itu yang pertemuan ketiga. Itu ngejelasin ini doang nih. Karena banyak banget kemungkinannya gitu. Dan para syurah dan para muhasyi itu saling berperang untuk menentukan apa yang diinginkan sama musannif gitu. Tapi di sini tidak seperti itu. Kita secara cepat aja. Ini kan dalam rangka memudahkan kalian. Kalau seperti itu kok malah ini menyusahkan jadi. Fahadi waraqatun. Secara simpelnya adalah ini isi isyarah. Dulu saat daras mantik saya pernah menyinggung ini kayaknya. Masih ingat gak kalian? Saat tembakan musyar ilaih, saat orang mengatakan apa, itu berlaku ke semua. Jadi nanti yang tadi saya katakan menjelaskan ini secara dalam butuh satu pertemuan itu nanti berlaku ke semua yang ada bentuk musyar ilaih, isyarah dan musyar ilaih, yang dimana bentukannya tuh seperti ini. Misalnya faslun itu kan nanti dikatakan oh ini adalah khobar kepada mubtada mahdhuf, yang dimana takdir mubtadanya adalah ada, atau kitabun kan seperti itu. Atau seperti di dalam awal kitab Isawuji beliau mengatakan hadhihi risalatun, seperti itu. Atau di dalam kitab Ulumul Usul hadza mukhtasarun. Nah, itu berlaku ke semua itu nanti. Jadi kalian mengetahui detail itu berlaku ke semua, nggak cuma di sini aja. Jadi kalian melihat pembahasan apapun tiba-tiba ada hadza faslun. Nah, itu nanti dibahas itu. Yang diinginkan musannif itu apa? Gitu. Jadi isim isyarahnya apa, musyar ilaihnya apa, lalu kaitan antara keduanya itu apa gitu. Nah, di sini kita ngejelasin basit aja. Ini adalah isyarah dan isyarah itu pastinya membutuhkan al musyar ilaih. Oke. Ini adalah isyarah dan isyarah itu membutuhkan musyar ilaih. Kira-kira, nah ini akhirnya yang nanti dibahas sama semua ulama yang mensyarah atau menghasyiahkan perkataan seperti ini. Kira-kira saat disebutkan hadhihi waraqatun, musyar ilaihnya itu apa? Gitu. Musyar ilaihnya itu apa? Seperti misalnya ada kata-kata hadza faslun atau hadza kitabun. Nah, yang dibahas nanti adalah hadza ini adalah isyarah dan dia itu membutuhkan musyar ilaih. Musyar ilaihnya itu apa? Gitu. Kalau dikatakan musyar ilaihnya fasl dan kitab itu nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Karena fasl dan kitab ini merupakan mahkum bihi kepada ini. Paham sampai sini? Fasl dan kitab itu merupakan ini nih dua, atau di sini aja kita pindahkan. Kalau dikatakan musyar ilaihnya waraqat nggak mungkin. Kenapa? Karena waraqat ini adalah mahkum bihinya dari hadhihi. Dan hadhihi itu adalah mahkum alaihnya. Atau kalau kita katakan waraqat ini adalah mahmulnya. Dan hadhihi itu adalah maudhu'nya. Maudhu' dan mahmul itu tidak bisa sama secara mafhum. Walaupun dia itu sama secara masodak, tetapi dia tidak bisa sama secara mafhum. Ini paham ya? Misalnya saat saya tunjukkan ini botol air kayak gitu. Masodaknya sama, yang saya tunjukkan ini botol air, yang saya jadikan mahkum bihi juga botol air. Masodaknya sama gitu. Sama-sama bentuk ini, paham ya? Tapi saat dia itu berlafadzkan ini yang ditunjuk dengan botol air, itu nanti mafhumnya beda. Paham sampai sini ya? Nah, sehingga akhirnya ini nggak mungkin jadi musyar ilaih gitu. Karena ini adalah mahkum bihinya dia. Sedangkan musyar ilaih itu adalah sesuatu yang nafsul mafhum dan nafsul masodak dengan isyarah. Paham?
Nanti makanya kenapa isyarah itu dinamakan, salah satunya dinamakan dengan al-asma al-mubahamah. Kenapa dinamakan mubahamah? Karena tembakan afrod dia itu belum selesai. Jadi saat proses wada, isyarah, isi mausul dan selainnya itu dalam ilmu wada itu nanti dinamakan dengan alatul wada, perantara wada. Kenapa kok dikatakan alatul wada? Karena wadanya belum selesai. Kapan wadanya selesai? Saat udah ditentukan isim syarahnya apa? Seperti misalnya alladzi, allati. Ini wadanya belum selesai. Kapan selesainya? Saat udah ditentukan yang menjadi silah mausulnya apa? Gitu. Saat udah ditentukan yang menjadi silah mausulnya apa, baru ininya selesai. Berarti ini perantara wada. Jadi ini belum selesai wadanya. Dikarenakan belum selesai wadanya, maka akhirnya afrodnya belum diketahui. Dan dikarenakan afrodnya belum diketahui, makanya yang seperti ini dinamakan dengan al-asma al-mubahamah. Ay mubahamul afrodnya belum diketahui. Dipaham ya? Nah nanti kalau misalnya udah diketahui, misal isyarah, ini afrodnya belum diketahui, tapi saat dia udah nunjuk sesuatu, maka nantinya isyarah dan musyar ilaihnya itu nafsul mafhum dan nafsul masodah. Jelas sampai sini ya? Kalian kan kalau udah belajar matik jadi nyambung-nyambung aja kan? Iya kalau nyambung. Nanti masih sosok nganggu, padahal masodah itu apaan ya? Buka lagi mafhum tuh. Jelas ya nih? Nah ini tipis-tipis aja. Ini kan masih tipis kan? Saya masih kasih mukadimah aja dulu. Itu mukadimah bahwa saya musyar ilaih dan isyarah itu nafsul mafhum dan nafsul masodah. Sedangkan antara maudhu, ini maudhu, ini mahmul. Antara maudhu dan mahmul itu tidak bisa sama mafhum dan masodah. Nggak boleh sama, nggak mungkin sama, gitu. Karena kita menghubungkan sesuatu dengan yang lain itu sedang memasang dua mafhum yang berbeda. Makanya dikatakan tasdik itu apa? Tasdik itu adalah idrakun nisbah. Berarti kita sedang menisbahkan antara satu mafhum dengan mafhum yang lain. Walaupun antara satu mafhum dengan mafhum yang lain itu masodahnya sama plek, sama persis. Paham ya sampai sini ya? Seperti misalnya kita katakan anaknya Muhammad itu Bakrun misalnya. Anaknya Muhammad dan Bakrun itu masodahnya huwa-huwa. Misal kita katakan Aufa itu anak bapaknya gitu. Atau Aufa itu adalah anak Abdullah, seperti itu. Anaknya Abdullah dan Aufa itu masodahnya sama. Ini orangnya. Paham ya? Tapi saat dikatakan Aufa dan dikatakan anaknya Abdullah itu mafhumnya beda. Paham ya sampai sini ya? Nah gitu. Jelas? Sedangkan antara isyarah dan musyar ilaih itu sama mafhum dan sama masodah. Makanya nanti hukumnya musyar ilaih itu adalah badal. Itu hukumnya musyar ilaih itu adalah badal. Karena sejatinya yang kejatuhan hukum saat dia itu ter'irab, yang kejatuhan i'rab atau yang sedang menjadi mahkum alaih atau mahkum bihinya itu adalah musyar ilaihnya. Ini hanya perantara. Misalnya ada kata-kata ro'aitu adal insana misalnya. Nah ini kan nanti i'rabnya ini. Kenapa? Karena sejatinya yang kejatuhan atau yang menjadi ma'mul maf'ul itu adalah ini. Cuman diperantarai sama ini. Paham ya? Sehingga akhirnya antara hadza dan antara ini itu nafsul mafhum dan nafsul masodah. Sama mafhumnya dan sama masodahnya. Ini jelas sampai sini? Oke. Baru kita jelaskan lagi. Nah, berarti kita katakan ini nggak mungkin. Tadi mau mematahkan ini menjadi musyar ilaih, nggak mungkin. Kenapa? Karena alasan-alasan yang tadi. Dia nggak mungkin menjadi musyar ilaih. Lalu selanjutnya, lantas apa yang menjadi musyar ilaih dari hadhihi? Kan itu kan? Jadi ya kan? Paham ya? Yang menjadi musyar ilaih dari hadhihi baru nanti dibahas oleh para ulama. Yang menjadi musyar ilaih dari hadhihi. Para ulama itu nanti setidaknya memasang ada 7 kemungkinan yang menjadi musyar ilaih dari hadhihi. Dan pemilihan antara 7 kemungkinan inilah yang akan mempengaruhi syarah atau hasyiah dia nanti ini, gitu. Yang akan mempengaruhi syarah dan hasyiahnya, jelas ya. Nah, kemungkinan pertama, ini ada 7. Kemungkinan pertama,
Yang menjadi musyar ilaih dari hadhihi itu adalah al-fat, al-mustahdarah atau mutafayyalah sama. Ini nanti kemungkinan ini adalah kemungkinan yang dipaparkan oleh Said Syarif Al-Jurjani. Beliau yang memaparkan itu. Memaparkan dalam artian kalau ada kata-kata seperti ini di dalam suatu musannafat, di dalam suatu kitab, maka akan ada 7 kemungkinan ini. Gitu. Nggak ada kemungkinan yang lainnya, setidaknya berputar di 7 ini. Gitu. Nah, itu yang menas itu adalah Imam Al-Jurjani. Dan Imam Jurjani itu adalah muara kita itu mempelajari ilmu akliyat, terutamanya mantik, akidah, dan juga usul fikih ke beliau. Nah, sehingga akhirnya kalam-kalam beliau itu adalah kalam-kalam muhaqqaq. Muhaqqaq adalah kalam-kalam yang tahqiq. Sehingga kalau misalnya para ulama akliyat itu khilaf, dikembalikan kedua, yaitu Imam Jurjani atau Imam Sa'duddin At-Taftazani. Gitu, dikembalikan ke dua. Apabila mereka dua khilaf, itu baru nggak ada murajihah itu. Kalau mereka berdua khilaf. Nah, ini jelas ya. Kemungkinan pertama, al-alfat al-mustahdarah fi dhihn. Apa itu alfat al-mustahdarah fi dhihn? Itu adalah lafat-lafat yang udah bukan makna tetapi tidak dilantunkan. Paham? Lafat yang bukan makna tapi tidak dilantunkan, tidak diucapkan. Jelas ya maksudnya diucapkan ya. Seperti apa? Itu bayangannya sangat jelas. Misalnya kita mau maju, udah itu kita udah membayangkan saya mau ngomong apa. Jelas ya. Nah, bayangan dia itu udah bukan berbentuk makna, tetapi udah berbentuk lafaz yang mau disampaikan, tetapi belum disampaikan. Paham sampai sini? Gitu. Misal saya suruh Huda, dah maju jelaskan ini. Nah, dia udah mengira-ngira itu. Saya akan mengatakan A, B, C dan seterusnya. Jelas ya? Nah, itu nanti yang dia kira-kira dinamakan dengan al-alfat al-mustahdarah fi dhihn. Jelas? Bisa bedain ya dengan makna ya. Makna itu bukan lafaz, makna itu abstrak. Gitu. Kalian memiliki pengetahuan tentang apa itu hitam, itu makna. Tapi kalau kalian udah membayangkan, kayaknya saya mau menjelaskan hitam bahwasanya ini, itu adalah lafaz mustahdarah fi dhihn. Saat kalian udah ucapkan, itu baru lafaz. Paham ya? Sampai sini ya. Nah, kemungkinan pertama ini yang menjadi musyar ilaihnya. Apa maksudnya? Berarti beliau sedang menunjuk lafaz yang sedang beliau rencanakan untuk beliau sampaikan. Jelas? Nah, itu kemungkinan pertama. Terus kemungkinan keduanya adalah al-makna. Kemungkinan keduanya adalah al-makna. Kalian auto udah tahu lah makna itu apa. Baru kemungkinan ketiganya adalah an-nukush. Nukush itu maksudnya tulisan ya. Kemungkinan ketiganya adalah an-nukush. Nukush itu tulisan. Berarti beliau menunjuk tulisan di hadapan beliau yang udah selesai nulisnya. Nanti kan ada konsekuensi. Oke, kita catat dulu yang ke 4, 5, 6, 7-nya. Kemungkinan keempat adalah gabungan 1 plus 2. Kemungkinan kelima adalah gabungan 1 plus 3. Kemungkinan keenam adalah gabungan 2 plus 3. Kemungkinan ketujuh adalah gabungan 1 plus 2 plus 3. Nah, sehingga nggak ada kemungkinan lain. Udah selesai kemungkinannya itu. 1, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 2, 3. Ada yang lain? Nggak ada lagi. Nah, nanti kita jelaskan konsekuensi masing-masingnya. Yang pertama, setiap dari 7 ini yang ada kemungkinan nupusnya. Kemungkinan berapa aja tuh? 3, 5, 6, 7. Paham ya? Dari ke-7 ini nanti konsekuensinya gini. Dari ke-7 ini, kalau kita pasang kemungkinan yang ada nupusnya, berarti itu kan 3, 5, 6, 7 gitu kan. Maka menuntut atau mengharuskan bahwasannya Imam Haromain, kalau koridornya ini, atau siapapun ulamanya yang sedang kita bahas lafaz yang seperti ini, bahwasannya
imam tersebut atau ulama tersebut udah selesai menuliskan kitabnya. Kenapa? Karena dia nunjuk tulisan, berarti tulisannya harus sudah ada. Paham sampai sini ya? Berarti mengharuskan beliau udah selesai menuliskan. Berarti kan ini kemungkinan yang sempit. Jelas? Ada yang kurang jelas ya? Berarti itu tadi. Kalau kemungkinan yang ada nupusnya, maka mengharuskan beliau udah selesai nulis. Karena beliau nunjuk tulisan yang udah ada. Tapi kalau misalnya selain kemungkinan yang ada nupusnya, baru fleksibel. Dalam artian, boleh-boleh saja beliau udah selesai nulis, berarti kitabnya udah selesai, si waraqat ini udah selesai ditulis sama beliau. Tetapi saat beliau katakan hadi, beliau masih tetap nunjuk zihin beliau. Paham ya? Nggak nunjuk kitabnya. Jelas maksudnya? Sehingga akhirnya kalau misalnya selain kemungkinan yang nupus, itu lebih fleksibel. Kalau misalnya kemungkinannya adalah yang pertama, yang kedua, sama yang keempat, jelas? Intinya yang tidak ada nupusnya, maka bisa memasang kemungkinan, bisa jadi beliau udah selesai nulis, bisa jadi belum nulis. Kalau belum nulis, maka zohir, jelas kan? Kalau belum nulis, ya iyalah, berarti memang harus seperti itu, jelas? Kalau udah nulis, sah-sah aja beliau masih nunjuk ke dalam imma lafad mutakhayalahnya atau lafad mustahdarahnya, imma kepada maknanya. Jelas sampai sini? Ada yang belum jelas nggak? Oke, berarti bisa jadi beliau nunjuk ke ini tadi. Berarti lafad yang sedang beliau kira-kira atau ke makna. Beliau belum mengira-ngirakan lafad, tetapi masih berbentuk pengetahuan. Gitu. Beliau mengetahui isi-isi usul fikih itu apa, berbentuk pengetahuan, dan itu yang beliau tunjuk. Gitu. Ini jelas? Ada yang kurang jelas? Nah, ini nanti kalau apapun kemungkinannya dari tujuh ini, kalau misalnya kemungkinannya selain yang tiga saja, berarti ima yang satu, ima yang dua, ima yang empat, ima yang lima, ima enam atau tujuh. Intinya selain yang tiga saja, paham? Selain yang tiga saja. Kalau misalnya kemungkinannya itu selain yang tiga saja, maka terjadi majas nantinya. Kenapa? Karena al aslu fil musyar ilaih, aslunya dia, musyar ilaihnya, al aslu fi di sini itu adalah al mahsus. Al aslu sesuatu yang ditunjuk itu adalah sesuatu yang wajib bisa diindra oleh hawas dhahirah. Namanya aja kita nunjuk. Paham ya? Berarti sesuatu yang ditunjuk al-musyar, sesuatu yang ditunjuk itu adalah sesuatu yang bisa diindra oleh hawas dhahirah. Bagaimana kita mau nunjuk sesuatu kalau hawas dhahir kita nggak bisa ngindra dia? Jelas maksudnya? Gitu. Sehingga akhirnya pada kemungkinan yang ini musyar ilaih, ini kan kemungkinan musyar ilaih kan, pada kemungkinan yang ini selain yang tiga itu semuanya nggak bisa diindra. Selain yang tiga saja loh, paham ya? Misalnya yang pertama nggak bisa diindra sama hawas, telinga nggak bisa mendengar, lidah nggak bisa merasa, mata nggak bisa melihatnya, paham ya? Apalagi makna nggak bisa diindra juga. Atau satu dan dua nggak bisa diindra juga. Satu dan tiga, tiganya bisa, tapi satunya kan nggak bisa. Paham ya? Satu, dua, tiga juga seperti itu. Ini paham? Gitu. Nah, sehingga kalau misalnya kemungkinannya selain yang nupus saja, maka akan terjadi majas. Kenapa kok terjadi majas? Karena al aslunya di dalam musyar ilaih itu harus mahsus. Tapi kalau musyar ilaihnya nggak mahsus, maka itu akan terjadi majas. Berarti khilaful asal. Dia berpaling daripada aslunya, maka nggak hakikat ini, tunjukannya itu nggak hakikat. Paham ya? Nah, itu secara simpelnya gitu aja. Oke, dianggap kita selesai di dalam musyar ilaih. Ada yang kurang jelas? Ada yang kurang jelas kan nih? Baru setelah itu kita ngebahas tentang penghukumannya kepada waraqat.
Itu juga nanti ada beberapa kali loncatan-loncatannya. Itu saya sampaikan simpel aja ya yang tentang musyar ilaih ya. Dan tadi itu simpel. Gak berat kan? Berat nggak sih? Enggak kan? Bukan malah penambah beban kan? Oke, kita lanjut ya. Baru selanjutnya adalah kita tadi selesai di dalam pembahasan musyar ilaih. Berarti antara 7 itu. Oh iya, tentang yang rojihnya mana? Imam Jurjani itu menas bahwasanya di antara 7 ini yang paling rojih dan yang paling fleksibel. Paham ya? Sebenarnya kalau misalnya ini dijelaskan secara detail, masing-masingnya ada konsekuensi. Kalau misalnya yang satu itu nanti seperti apa, konsekuensinya seperti apa, yang dua itu seperti apa, dan konsekuensinya seperti apa gitu. Tapi kita nggak bahas konsekuensinya, kita hanya ngebahas bagaimana kalau satu, bagaimana kalau dua, bagaimana kalau tiga. Di antara 7 ini yang roji dan yang paling fleksibel itu dipilih sama beliau adalah yang pertama. Dan itu juga dinas sama Imam Khatib di dalam Hasyiah Nafahatnya. Gitu. Ini adalah sebagaimana yang dinas oleh Imam Jurjani, yaitu beliau memilih yang pertama, lafaz mustahdharah fid dhihn. Itu yang paling fleksibel gitu. Atau kalau kita katakan yang paling enak dibawa kemana-mana gitu. Sedangkan makna nanti ada konsekuensinya, nggak bisa A, nggak bisa B, nggak bisa C. Nupus juga ada konsekuensinya, nggak bisa ini, nggak bisa itu. Begitu juga yang lainnya. Intinya cuma yang pertama. Sehingga dalam koridor ini kita juga memasang kemungkinan yang ini nih, yang lafaz mustahdharah fid dhihn. Nah, ini baru sah-sah aja. Bisa jadi beliau udah selesai nulis, bisa jadi belum nulis. Paham ya? Oke. Terus saat dihukumkan bahwasanya hadhihi, berarti kan kalau kita udah menentukan yang pertama yang roji, berarti musyar ilaihnya udah langsung kita tunjuk ke sini. Berarti fahadhil alfadul mustahdharatu fid dhihni waraqatun. Paham ya? Kan jadinya seperti itu. Karena musyar ilaihnya udah ditentukan. Jelas sampai sini? Saat isyarah yang ini dengan musyar ilaih yang ini dihukumkan waraqat, muskilah kan? Paham nggak maksudnya? Kan itu bukan waraqat. Paham ya? Maksudnya ya? Itu kan nggak waraqat dikatakan. Lafaz-lafaz ini kan nggak waraqat. Jelas sampai sini? Nah, itu nanti terjadi muskilah. Nanti gimana menyelesaikan muskilahnya? Baru. Nah, ini nanti ada 2 koridor nih kita selesaikan muskilahnya. Pertama, kita selesaikan dulu muskilah di sisi yang ini, sisi maudhu'nya. Baru kita selesaikan di sisi mahmulnya. Kalian masih ingat dengan bab dal madlul? Masih dong. Masih ingat ya, ada yang namanya ad-dal, ada yang namanya al-madlul. Terus apa lagi? Ada yang namanya ad-dalalah. Oke. Nah, ini sekarang udah pengaplikasian semua ini. Ad-dal. Madlul itu apa biasanya? Makna. Tapi apakah melulu makna? Bisa jadi? Bisa jadi lafaz. Kapan kalau madlulnya itu lafaz? Apabila dalnya? Kapan madlulnya lafaz? Apabila dalnya? Nukush. Masih ingat? Gitu. Karena sebagaimanapun tulisannya, dia nggak memberikan makna kecuali kita nutekkan. Sehingga akhirnya orang yang nggak bisa menutekkan suatu tulisan, dia nggak akan mendapatkan makna dari tulisan. Paham ya? Misal ada tulisan sandi apa gitu. Kok sandi sih? Apa sih biasa tulisan-tulisan yang ini nih kalau di Indonesia itu? Tulisan di poneglyph misalnya itu, gitu. Atau tulisan-tulisan di candi-candi itu. Itu kan bagi kita nggak nembak makna apa-apa. Kenapa? Karena kita nggak bisa menglafatkan tulisan itu. Jelas? Gitu. Orang yang nggak bisa baca Quran atau orang yang nggak paham bahasa Arab,
nggak pandai baca bahasa Arab, dia nggak akan mendapatkan makna apa-apa dari tulisan bahasa Arab. Gitu. Ada kata-kata mamnu'ud dukhul, tabrak aja gitu. Loh, kenapa kamu nggak baca ini? Saya lihat gitu, tapi saya nggak baca. Paham ya? Dalam artian saya nggak menutupkan, karena saya nggak tahu nutupkannya gimana, sehingga akhirnya nggak nembak. Paham ya? Nah, sehingga kalau misalnya tulisan, dalnya tulisan, maka dia itu nembak ke lafadz dulu atau ke suara dulu, karena disuarakan, saat udah disuarakan baru nembak ke mana. Jelas ya? Di sini ya. Oke. Nah, terus kan nanti kalau dikatakan hadhil alfadul mustahdharah fi dhihn waraqatun, jelas muskilahnya zahir. Karena waraqat itu bukan lafaz mustahdharah di dhihnnya musannif. Jelas ya? Nah, sehingga lantas bagaimana dikatakan? Maka kalau seperti itu, di dalam kata-kata fahadhihi, kita kembalikan ke bawah, fahadhil alfad al-mustahdharah fi dhihn, itu terdapat mudhof yang dibuang. Terdapat mudhof yang dibuang. Jadi kalau misalnya ada idhofah dalam bahasa Arab atau dalam ilmu lughahnya Arab itu mudhof yang dibuang itu adalah hal yang biasa. Paham ya? Gitu. Ja'a Zaidun dikatakan gitu. Oh, maksudnya Abu Zaidin bapaknya. Itu biasa banget dalam bahasa Arab itu. Jelas? Makanya sampai kenapa di dalam bahasa Arab itu atau di dalam nahwu itu ada salah satu pembahasan yang dimana itu salah satu fungsinya untuk menghilangkan kemungkinan ada mudhof yang dibuang. Gitu. Tahu nggak kalian pembahasan apa itu? Pernah dengar itu? Ada salah satu bab di dalam nahwu yang salah satu tujuan bab itu adalah untuk menghilangkan kemungkinan ada mudhof yang dibuang. Saking biasanya dalam bahasa Arab mudhof itu dibuang. Gitu. Pernah dengar itu? Hah? Itu adalah bab la linafil jinsi. Tuh. Makanya kenapa dia wajib dia nakirah tapi nggak boleh ini, nggak bertanwin dan nggak beralif lam. Gitu. Nah, itu dia menghilangkan kemungkinan ada mudhof yang dibuang. Memang benar-benar itu yang sedang dinafikan. Bukan ada takdiran mudhof yang dibuang lah, inilah seperti itu. Dijelas ya? Oke. Nah, sehingga di sini nanti salah satu menyelamatkan berarti ini ada mudhof yang dibuang. Apa mudhof yang dibuang itu? Yaitu sebelum kata-kata hadi itu ada kata-kata dalun. Dalnya hadhil alfad al-mustahdharah fi dhihn itu waraqat. Dalnya berarti sesuatu yang nunjuk ke sini itu waraqat. Bukan ininya, tetapi sesuatu yang nunjuk atau sesuatu yang menjadi dal kepada dia itu adalah waraqat. Jelas ya? Maksudnya ya? Ada iskal? Ada yang kurang jelas ya? Berarti nanti tatanannya itu adalah dalu hadhil alfadil mustahdharati fi dhihni waraqatun. Berarti apa yang menjadi dalnya? Yaitu waraqat. Ada yang iskal nggak? Ada yang kurang jelas? Nah, sejatinya nggak selesai iskalnya tuh, karena waraqat kan nggak memberi dal apa-apa. Paham ya maksudnya ya? Nah, ini kenapa dijelaskan selalu nanti pembuka ini para masyayikh itu ngejelasin seperti ini. Kenapa? Karena untuk memberikan pemahaman kepada kita, lafaz ulama itu nggak main-main gitu, paham ya? Hanya ini aja di otak-atiknya itu habis-habisan gitu. Oke. Tapi setidaknya tadi udah menyelamatkan di sini. Kita udah sedikit menyelamatkan di lafaz yang pertama, di sisi pertama. Dalu hadil alfad al-mustahdharah fi dhihn waraqatun. Masih muskilah. Waraqat nggak memberi dal apa-apa. Paham ya? Oke, sehingga akhirnya kalau gitu kita perbaiki di waraqatnya. Karena yang sisi ini udah selesai, kita perbaiki pula di waraqatnya. Berarti di waraqat ini terjadi majas. Gitu. Apa majasnya? Majasnya itu adalah beliau nyebut waraqat, tetapi yang dimaksudkan adalah apa yang ada di dalam waraqat. Tulisan-tulisan yang ada di dalam waraqat, paham ya? Nah, itu berarti terjadi majas. Nyebut tempat
tetapi menginginkan apa yang ada di tempat itu. Paham ya? Kan nyebut warokot kertasnya, tapi menginginkan apa yang ada di atas kertas itu atau apa yang ada di dalam kertas itu. Jelas? Itu biasa majelis apa namanya? Majelis mursal iktibar mahaliyah. Paham ya? Kenapa? Itlaqul mahal wa irada bi al hal. Jelas? Nah, berarti ini terjadi majelis mursal. Beliau memang nyebut warokot, tetapi maksudnya bukan warokotnya yang menjadi dal, melainkan tulisan-tulisan yang ada di dalam warokot itu yang menjadi dal. Jelas sampai sini? Gitu. Nah, ini berarti terjadi majas. Berarti maksudnya adalah an-nukush. Berarti maksudnya itu adalah an-nukush. Nah, setelah sampai di sini, dalu hadhil alfadhi mustahdharati fi dhihni nukushun. Kan gitu jadinya. Paham ya? Itu baru kelar. Kenapa? Karena nukush ini bisa menjadi dal. Gitu. Jelas? Nukush itu baru bisa menjadi dal ke ini. Walaupun nanti kita katakan nukush itu menjadi dal ke dalam ini nggak secara langsung, tetapi ada tahapannya. Paham ya? Ada tahapannya. Apa itu? Yaitu tahapannya itu melewati alfat yang malfud dulu. Jelas? Melewati itu dulu baru dia nembak ke sini. Ada yang kurang jelas sampai sini? Nah, itu sepintas tentang hadihi warokot. Sekilas tentang itu. Itu masih banyak banget tafsilan yang nggak saya sebut itu. Karena pasti masing-masing itu berkonsekuensi semua. Itu tipis aja, tipis. Ada yang kurang jelas nggak? Baru setelah itu kolilahnya. Mau langsung lanjut atau direnungi dulu? Ya? Itu warokot itu kan majas yang bermakna itu. Itu kan dari hazihi yang alfa. Ya. Tapi kalau dari yang hazihi yang lupus, dalu hazihi lupus. Dalu, oh enggak, beda lagi nanti ininya. Apa dampak-dampaknya beda lagi. Kita pasang, jadi kan gitu saya katakan tadi. Nanti dari masing-masing ini semua berkonsekuensi, kan gitu kan? Nah, konsekuensinya kemana? Ke depannya, gitu. Kita memasang satu aja dengan konsekuensinya, jelas ya. Jadi kalau misalnya makna seperti apa ke depannya, gitu, ada semua. Misalnya nukus ke depannya seperti apa, gitu, beda lagi nanti. Kita otak-atik yang depannya itu beda lagi, gitu. Nah, tafsilan itu yang saya tinggalkan di yang sekarang ini maksudnya. Makanya itu kan gak heran kan jadinya kalau hazi warokotun doang itu satu pertemuan 2 jam menjelasin itu. Karena masing-masingnya ada konsekuensi semua nanti. Ditakdirkan. Karena nggak mungkin dong hasil alfat mustahdarohnya itu adalah push kan gitu kan, atau itu adalah warokot sehingga akhirnya dipasang. Masih ada yang kurang jelasnya? Ya? Jadi warokot ada yang nggak memberikan dal apa-apa. Ya. Tapi tulisannya ada warokot. Tulisannya mana? Ya, isi kitabnya. Lepasnya itu. Oke, kita lanjut ya. Ini udah semua. Mau dipoto dulu. Ya. Nah, ini setelah ini. Itu nanti salah satu luar biasa. Jadi warokot ini punya sangat banyak syarah. Punya syarah yang sangat banyak. Dan dari sekian banyak syarah warokot, dinobatkan syarah terbaiknya itu adalah syarah Imam Mahali. Yang dimana syarah Imam Mahali itu
punya banyak hasyiah. Salah satu hasyiah besarnya itu adalah hasyiah nafahat, itu hasyiah besarnya. Dan bahkan gak sekedar punya hasyiah, syarah mahali itu juga punya syarah gitu. Jadi bedain ya antara syarah sama hasyiah. Jadi kalian kalau udah belajar fu'ah bahas atau udah belajar tentang kepenulisan tapi masih memahami hasyiah itu adalah syarahnya syarah, itu salah besar. Kan kita kan mikirannya gitu kadang matan, syarahnya matan adalah syarah gitu kan. Syarahnya syarah adalah hasyiah kan gitu kan seringnya kan? Enggak. Jadi hasyiah dan syarah itu adalah salah satu dua metodologi penulisan dengan beda corak. Jadi hasyiah itu bukan syarahnya syarah dan syarah itu bukan menurut syarahnya matan. Jelas sampai sini? Tapi itu adalah dua metodologi penulisan yang berbeda. Berbedanya apa? Kalau syarah itu adalah menjelaskan suatu teks yang memang hanya terfokus kepada teksnya saja penjelasannya. Sedangkan kalau hasyiah itu menjelaskan suatu teks dengan banyak out of the box-nya. Gitu, lagi bahas mantik, tiba-tiba ke balaghah, tiba-tiba ke nahwu, tiba-tiba ke sorof, itu hasyiah. Jelas ya? Makanya jangan melulu menjelaskan matan itu pasti syarah. Belum tentu. Bisa jadi itu hasyiah. Seperti hasyiah Bajuri pada kitab Sulam. Itu kan hasyiah. Kenapa? Karena dia nggak sedang terfokuskan kepada menjelaskan matan Sulam saja, tetapi ke berbagai macam ilmu itu dijelaskan itu. Nah, makanya disebut dengan hasyiah. Padahal yang sedang dijelaskan adalah matan. Paham ya? Nah, begitu juga kalau misalnya dia itu tadi, kalau misalnya dia itu menjelaskan teks tapi dengan banyak keluar koridor dari isi pembahasan teksnya, maka itu hasyiah. Tapi kalau misalnya dia menjelaskan teks dan hanya berkutat di teks itu, di pembahasan itu, maka itu adalah syarah. Maka ada terkadang syarahnya syarah masih dinamakan syarah. Seperti syarah Bajuri lagi apa syarah Bajuri? Syarah apa yang pernah kalian lihat? Syarahnya syarah tapi dinamakan syarah gitu. Ayo. Syarah? Banyak itu, banyak banget. Anak-anak syariah kan kitab usul fikihnya pakai usul fikih nasinya pakai Nihayatus Sul gitu kan. Nah, Nihayatus Sul itu kan syarah daripada Minhajul Usul gitu. Nihayatus Sul itu punya syarah gitu yang sampai 3 jilid kalau saya nggak salah, itu dinamakan dengan Sulamul Usul gitu. Itu nggak dikatakan hasyiah, tetapi dikatakan sebagai syarah Nihayatis Sul gitu. Kenapa kok dia syarah? Karena penjelasan Sulamul Usul itu bukan seperti penjelasan hasyiah gitu. Berarti beda koridor penjelasan tuh antara penjelasan hasyiah dan penjelasan syarah. Begitu juga di dalam ini, di dalam syarahnya Imam Mahali ini ada yang dinamakan syarah kabir. Syarah kabir itu ada syarah kabir terhadap Waraqat. Pernah dengar? Punyanya Abul Qasim Al-Ibadi. Gitu. Itu sebenarnya syarahnya syarah Mahali itu. Tapi itu disebut syarah, nggak disebut hasyiah. Kenapa? Karena koridor penjelasan Imam Al-Ibadi di situ memang menjelaskan syarah gitu. Enggak seperti nafahat dia gitu ya. Enggak seperti nafahat. Kalau nafahat itu koridornya adalah hasyiah. Itu jelasin ini kenapa kok gini jauh. Oke, udah difoto tadi? Udah. Tolong dihapus. Siapa ini? Rahmat udah pindah profesi deh kayaknya. Selain yang hadis Waraqat Qalilah ya, hapus semua. Tragedi apa lagi? Tadi agak bidis. Sekarang nggak beda. Sebelum kita lanjut, ada yang kurang jelasnya kalian? Ini penjelasan tipis-tipis aja nih dari saya ya. Ada jembatannya. Iya kan, Lafat kalau bagus kan ini dia dulu. bagus menentukan itu. Jadi madul. Ya. Terus Baru ke lafat musadarah. berarti 2 madul. Oke. Ya kan bisa madlul itu banyak. Gitu. Dari ini menuju ini. Seperti misalnya dalam apa ya, kalau kita kasih analogi.
Oh, seperti ini. Kalian pernah lihat yang game misalnya dia suruh buka kotak, dan tuh di dalam kotak ada arahan, pergi ke arah sini, dan tuh pergi ke sana dapat lagi arahan gitu. Paham ya? Pernah nggak lihat seperti itu? Itu kan berarti saat dia buka kotak pertama kali kan dia menuju madrul yang lain. Nah, ternyata yang lain juga masih madrul. Paham ya? Dia juga mengarahkan ke madrul yang lain gitu. Nah, dalam artian madrul itu bisa banyak, dalil itu bisa banyak. Tetapi madrul ujungnya itu wajib makna. Madrul ujungnya itu wajib makna. Lafaz nggak mungkin jadi madrul ujung, karena lafaz itu memang sedang menunjukkan makna. Seperti lafaz mustahdarah fi dzihn itu juga nggak mungkin jadi madrul ujung, karena dia itu ujung-ujungnya menunjuk kepada makna. Tapi tadi kenapa kok kita tadi bermuara ke dalam alfaz mustahdarah? Karena itu yang udah kita pilih. Itu bukan makna, makanya kita berhenti di situ. Dengan konsekuensi. Makanya tadi saya katakan masing-masing dari 7 itu ada konsekuensi semua. Dan dari masing-masing konsekuensinya yang paling aman hanya yang pertama saja, yaitu lafaz mustahdarah fi dzihn, itu yang paling aman konsekuensinya, yang paling ringan. Sedangkan makna nanti nggak bisa ini, nggak bisa ini, nggak bisa ini. Kalau misalnya nupus nanti gini gitu. Itu kalau kita bahas konsekuensi itu seperti pembahasan ini. Di dalam mantik itu apa sih yang masing-masing ada konsekuensinya itu? Apa? Pasti ingat sih kalian? Yang hadis Nabi itu loh. Al-Qul sama Kuliah. Gitu. Itu kan masing-masing ada konsekuensinya. Tapi kita pilih yang konsekuensinya masih bisa diselamatkan gitu kan. Itu kan masuk ke dalam soal ujian kalian itu ya. Gimana nih hasil ujian? Padahal saya mau buat kertas ujian kalian loh. Lupa tuh. Kalian mau saya bagi nggak gitu aja? Mau. Oh ya udah. Berarti besok insya Allah saya mau. Saya kasih. Mau dibilang nilai tertingginya siapa? Udah. Gak usah. Hah? Udah tahu. Boleh dikasih tahu. Siapa kasih tahu? Oh. Nggak seru lagi. Mendahului saya apa itu? Siapa yang Imam Kuliah bilang? Hah? Fatma sama Rasul. Ini langsung nih tuangin ini. Aduh. Banyak perkembangan kalian sekarang ya. Kasih paham nih. Oke, tadi saya berbicara tentang syarah, kan saya katakan syarah terbaiknya itu adalah syarah Mahali kan. Padahal syarah Mahali itu kalau kita lihat secara sekilas itu simpelnya luar biasa. Sampai Imam Khattab itu di dalam syarah Qurratul Ainnya itu menas. Jadi Imam Khattab itu membuat Qurratul Ain itu dalam rangka sedang mensyarah Waraqat dan sedang mensyarah ulang syarah Mahali dengan ibarah yang lebih mudah seperti itu. Tapi itu bukan syarahnya syarah Mahali karena nggak ada teks syarah Mahalinya di situ, paham ya? Tapi hanya dialihkan ibarat aja kepada ibarat yang lebih mudah. Nah, Imam Khattab itu menas di situ mengatakan bahwasanya syarahnya Imam Mahali itu singkat banget, saking singkatnya seperti teka-teki jadinya. Bagi orang yang lihat sekilas seperti nggak ada gunanya, paham ya? Misalnya seperti ini nih, salah satu contohnya nih. Di sini kan kata-katanya adalah hadihi waraqatun, kalau matanya tashtamilu ala ala ma'rifati fusulin min usulil fiqh wa dzalika mu'allafun min juz'aini mufradaini. Kan gitu kan? Syarah beliau hanya qalilah doang. Orang yang lihat sekilas kan cuma lihat, nggak perlu dibilang, saya tahu ini waraqatnya dikit. Paham ya? Kalau orang yang lihat sekilas zahir doang kan gitu. Ini ngapain tiba-tiba nyempil qalilah doang? Ininya nih syarahnya ini. Tapi dampak dari ini luar biasa. Nah, ini yang sekarang saya jelaskan. Dampak dari beliau nambah qalilah itu luar biasa. Sedang membantai iktirad besar di belakang sana saat beliau tambah qalilah. Oke. Hadhihi waraqatun qalilatun. Nashta ala
Tashtamilu ala ma'rifati fusulin min usulil fiqh. Oke. Tashtamilu ala ma'rifati fusulin min usulil fiqh. Nah, ini adalah teks syarahnya. Kesini masih matang. Fahadihi waraqatun qalilatun. Kita tadi selesai membahas tentang musyar ilaihnya, terus penyelamatan antara dua lafaz ini secara simpel. Kita katakan waraqat ini itu menggunakan sigot jamak muannas salim, atau bahasanya adalah jamak salim, biasa dimaskan seperti itu, jamak salim. Berarti jamak salim itu semua jamak yang bukan taksir. Berarti imma jamak muannas salim, imma jamak muzakkar salim. Jamak muannas salim itu juga dikenal dengan jamul qillah. Itu sigot ini nih, atau wazan seperti ini, itu juga dikenal dengan nama jamul qillah, jamak muannas salim atau jamak muzakkar salim, dikatakan dengan jamul qillah. Apa yang dimaksud dengan jamul qillah? Jamul qillah itu adalah yang notabene-nya itu menunjukkan angka 3 sampai 10, nggak lebih. Yang notabene-nya ya, paham ya? Bahasa notabene itu berarti nggak perlu harus seperti itu. Tetapi kalau misalnya ada suatu jamak menggunakan jamak qillah, itu sedang memberikan makna kepada mukhatab bahwasanya ini hanya sedikit loh. Paham ya sampai sini? Beda kalau misalnya menggunakan kata-kata aurok, hadhihi aurok, misalnya seperti itu, pakai jamak taksir. Oh, nanti seorang yang paham tentang dalalah makna daripada jamak, kalau menggunakan taksir dia merasa, banyak nih kayaknya nih. Paham ya? Tapi kalau misalnya menggunakan yang salim, itu memberikan sedikit ketenangan. Karena dikit berarti nggak banyak-banyak ini. Jelas ya? Karena kenyataannya memang dikit. Jelas? Oke. Sehingga akhirnya salah satu sir kenapa beliau menggunakan kata-kata waraqat nggak auraq itu seperti itu. Karena ini adalah kitab untuk mubtadi, dan mubtadi itu biasa senang dengan label, dan diberikanlah labelnya adalah sedikit. Oke, sampai sini ada yang kurang jelas? Sehingga akhirnya menggunakan jamak qillah yang memberikan makna notabene-nya sedikit. Hadhihi waraqatun. Nah, harusnya kan kalau kita lihat lagi, harusnya kalau memang dari waraqat aja udah memberikan makna jamul qillah, lantas kan harusnya qalilah itu nggak diperlukan lagi. Seperti itu. Jelas ya? Seharusnya kan gitu. Qalilah itu kan nggak diperlukan lagi. Kenapa? Karena dari waraqat yang menggunakan jamak salim itu udah memberikan makna qalil. Lantas kenapa qalilah itu masih didatangkan sama beliau? Gitu. Bahkan dari sekian banyak lafaz ini hadhi waraqat, cuman ini doang yang beliau taruh ini qalilah. Gitu. Salah satu sirnya kenapa itu dipasang di sini dan hanya simpel ini, itu sedang mendapatkan i'tirad yang besar tentang penamaan kitab ini. Kitab ini namanya apa? Waraqat. Gitu. Nah, di belakang sana ada i'tirad besar atau ada munaqasyah besar tentang waraqat itu apakah penamaan yang dinas sama musannif atau itu hanya sebagai kebetulan saja karena awalnya disebut sebagai hadhi waraqat. Paham ya? Gitu. Sehingga saat beliau sedang mengatakan hadhihi waraqatun, waraqat yang dimaksud di dalam hadhihi waraqat itu apakah sedang menunjuk nama suatu kitab atau memang sedang menunjuk waraqat hakikiyah? Jelas ya sampai sini ya? Gitu. Nah, sedangkan ada kaul yang mengatakan bahwasanya itu sedang mengatakan nama suatu kitab. Paham? Gitu. Ada kaul yang mengatakan waraqat itu sedang menunjukkan nama suatu kitab. Sehingga akhirnya kalau waraqat ini menunjukkan nama suatu kitab,
Maka saat Imam Haramain mengatakan hadihi waraqatun, itu memang sedang dalam rangka menas bahwasanya nama kitab ini adalah waraqat. Jelas ya? Sampai sini ya. Nah, kita jelaskan dulu ada kaul seperti itu. Dan kaul itu kan yang masyhur sampai sekarang. Kita menamakan ini waraqat. Gitu. Jelas sampai sini? Nah, tetapi kaul itu diiktirad sama Imam Mahali melalui syarahnya yang hanya sekedar mengatakan qalilah. Berarti sedang mengatakan apa? Waraqat ini bukan sedang memberi nama. Gitu. Makanya beliau mengatakan qalilah, sedang menyifati waraqat. Berarti dalam artian apa? Waraqat yang beliau sebut, Imam Haramain sebut, itu memang benar-benar waraqat. Makanya saya sifati waraqat yang sedikit. Gitu. Jelas sampai sini? Nah, makanya ini intifak banget ini kata-kata qalilah, walaupun nyempil dikit doang itu intifak. Gitu. Untuk menafikan atau untuk mengiktirad qaul yang mengatakan penyebutan waraqat itu adalah nama kitab. Nah, lantas kalau seperti itu, kalau ini memang adalah waraqat beneran, lantas kenapa kok kita sampai sekarang menamai waraqat? Nah, itu nanti jalurnya jalur lain, gitu. Ada riwayat yang lain, tetapi di luar koridor kitab ini, jelas ya, di luar koridor nas ini. Nah, makanya akhirnya ditambahkanlah sama Imam Mahali dengan kata-kata qalilatun dalam rangka daf'un atau daf'un liqauli atau liman qala ala lafdzul waraqat ini adalah nama kitabnya. Oke, sampai sini ada yang kurang jelas? Bentar ya. Oke, ada yang kurang jelas? Antum ma antunna. Kita selesai di sini. Kita lanjutkan kata-kata.
hadhil waraqatun qalilatun tashtamilu ala ma'rifati fusulin min usulil fiqh. Di sebagian nas ada yang nggak ada kata-kata ma'rifah. Di kitab kalian ada nggak ma'rifah? Kalau di Majmu' Mahmud tuh ada juga. Oke. Di sebagian nusakh itu ada yang tashtamilu ala fusulin min usul fikih. Kalau misalnya teks yang seperti itu, maka nggak ada iskal. Kenapa? Karena isi atau nukus kan kita tadi udah mengatakan waraqat yang dimaksud itu adalah nukusnya. Jelas ya? Yang dimana nukusnya itu mengandung bab-bab usulnya kan jamak daripada fasal gitu. Yang dimana fasal itu adalah kumpulan daripada fasal itu kumpulan daripada bab atau masail. Kumpulan daripada fasal sama bab besaran mana? Besaran bab. Nah, berarti fasal itu adalah kumpulan daripada masail. Masih ingat ya? Oke. Yang dimana kalau misalnya nggak ada ma'rifahnya itu nggak ada iskal. Yaitu memang tulisan-tulisan yang ada di dalam waraqat itu memang isi daripada masail-masail yang ada di dalam usul fikih. Itu jelas. Tashtamilu ala fusulin min usulil fikih. Jelas ya? Yang dimana fusul itu merupakan kumpulan daripada masail, maka itu nggak ada iskal. Tapi masalahnya adalah beliau mengatakan bagian teks ini dan ini yang masyhur, ada kata-kata ma'rifahnya. Tashtamilu ala ma'rifati. Gitu. Tashtamilu ala ma'rifati fusulin min usulil fiqh. Secara zahirnya saat dikatakan tashtamilu, apa yang menjadi fa'il daripada istamalah? Secara zahirnya aywa, yaitu waraqat. Waraqat yang dimana udah ditakwil dengan waraqat yang dimana udah ditakwil dengan an-nukush. Jelas ya? Secara zahirnya kan gitu. Berarti kalau kita katakan nukush ini mencakup, kalau nggak ada ma'rifahnya, mencakup fusul atau fasal-fasal yang ada di dalam usul fikih, itu nggak ada iskal. Tapi kalau misalnya nukush ini mencakup pengetahuan, mencakup ma'rifah. Ma'rifah itu kan artinya ilm. Ma'rifah yang di sini artinya adalah al-ilm mutlak. Nah, kalau misalnya nukus itu mencakup ilm, nukus itu nggak mencakup ilm apa-apa. Yang mencakup ilm itu adalah madlul daripada nukus itu. Jelas ya? Gitu. Nah, sehingga akhirnya ditambah suatu takdiran yang dimana yang istimal itu nggak nukusnya. Jelas ya? Yang istimal itu nggak nukusnya. Tetapi yang istimal itu, maksudnya yang istimal ma'rifah fusul min usul fikih itu bukan nukusnya. Karena nukus itu sama sekali nggak mencakup ilm. Nukus nggak mencakup pengetahuan. Kalian jangan bayangkan bahwasanya buku itu ada pengetahuan di dalamnya, enggak. Tetapi madlul dari buku itulah yang ada pengetahuan. Paham ya sampai sini ya? Sehingga akhirnya orang yang nggak bisa mendalkan buku itu nggak akan mendapat pengetahuan apa-apa. Jelas sampai sini? Nah, persis seperti ini. Nukus itu nggak mencakup pengetahuan apa-apa. Tapi kalau dikatakan nukus itu mencakup fusul tanpa ada kata ma'rifah, ya, di dalam nukus itu memang tercatat fusul-fusul dari usul fikih. Jelas ya? Nah, sehingga akhirnya kalau seperti itu maka nggak bisa nukus ini menjadi fa'il atau waraqat ini menjadi fa'il daripada istimal. Nah, jalan keluarnya? Di sini ada fa'il yang tidak disebutkan. Apa fa'il yang tidak disebutkan? Yaitu ma'rifatu hadhil waraqat atau ma'rifatu hadzal waraqat yashtamilu atau tashtamilu ala ma'rifati fusulin min usulil fiqh. Berarti apa maksudnya ma'rifatu hadzal waraqat? Di saat waraqat ini atau ditakwilkan menjadi nukush, lalu dia itu udah menjadi dal dan dia nembak kepada makna. Nah, sehingga akhirnya makna ini nanti disebut dengan ma'rifatu hadzal waraqat atau ma'rifatu hadzal nukush. Paham ya?
Ma'rifah itulah baru istimal kepada ma'rifah usulnya usul fikih. Jelas? Sehingga akhirnya dikatakan tashtamilu ma'rifatuha kalau kembali kepada raqad, atau tashtamilu ma'rifatuhu kalau kembali kepada nukush, ala ma'rifati fusulin min usulil fikih. Kalau seperti itu baru udah kelar. Karena kalau misalnya hanya nukusnya saja atau hanya warokotnya saja, itu nggak mencakup ma'rifah apa-apa. Yang mencakup ma'rifah adalah madlul dari nukus itu. Ini jelas ya? Nah, sehingga di sini ma'rifatu tashtamilu ma'rifatuha ala ma'rifati fusulin min usulil fiqh. Oke, itu tipisnya seperti itu. Biar kita nggak bingung loh. Emang warokotnya itu istimal kepada ma'rifah? Itu enggak. Warokotnya nggak istimal ma'rifah apa-apa dia. Madlul dari warokot itu atau madlul dari nukush itu baru istimal kepada ma'rifah. Karena ma'rifah itu adalah pengetahuan. Oke, ini kurang jelas. Ya? Tashtamilu ma'rifah apa sebelumnya? Apa ya? Failnya. Tapi di hasyiah kenapa langsung ke warokot? Di hasyiah. Hasyiah apa? AA. Kenapa langsung ke warokot? Kenapa ma'rifah? Nanti kan ada takwilnya. Coba antum lihat lagi. Oke, kita lanjut ya. Kita lihat di dalam kitabnya. Beliau mengatakan amma ba'du fahadihi waraqatun. Kan setelah mendengar penjelasan yang barusan, kita kan nggak simpel lagi melihat wah di waraqatun ternyata dramanya banyak ini. Dia nggak baik-baik saja ini. Gitu kan? Kita lihat kayaknya adem ayem gitu, rupanya banyak perang di belakang. Fahadihi waraqatun qalilatun. Nah, begitu juga qalilah ini. Simple doang ditaruhnya di samping itu. Tashtamilu ala ma'rifati fusulin min usulil fiqh. Yang dimana waraqat itu atau ma'rifah terhadap waraqat itu mencakup pengetahuan terhadap waraqat itu mencakup pengetahuan akan fusul-fusul di dalam usul fikih. Fusul itu merupakan jamak daripada fasal, dan fasal itu merupakan kumpulan daripada masail. Yang dimana masail itu mufradnya adalah mas'alah. Jadi masalah itu adalah komponen terkecil dari suatu fan ilmu. Yang dimana masalah itu nafsul qadiyah. Itu nanti disebutkan. Itu juga sudah pernah saya sampaikan. Masail itu apa? Qadiyah. Masih ada yang ingat nggak? Qadiyah, kulliyah, amliyah, terus nadhoriyah, terus apalagi itu yang berapa itu? Qadiyah, kulliyah, amliyah, nadhoriyah. 4 ya kayaknya, ada satu lagi.
Ada satu poin lagi tuh. Oke, sejauh itu aja yang kita tahu ya. Sehingga kalau misalnya masail itu nggak terdiri dari itu, nggak terdiri dari 4 komponen tadi itu, maka ditakwil. Gitu. Kalau dia syartiyah ditakwil menjadi hamdiyah, kalau dia daruriyah ditakwil menjadi nadhariyah, seperti itu. Nah, itu adalah masail. Kumpulan masail dinamakan dengan fasal. Kumpulan fasal dinamakan dengan bab. Kumpulan bab dinamakan dengan kitab. Kumpulan kitab dinamakan dengan fan. Ya, satu fan ilmu usul fikih. Di dalam kitab usul fikih, atau bukan kitab mustalah ya, tapi kitab buku. Di dalam buku yang bernama ilmu usul fikih itu ada isi kitab-kitab. Di dalam kitab-kitabnya ada isi bab-bab. Di dalam bab-babnya ada isi fasal-fasal. Di dalam fasalnya ada isi masail. Berarti masail itu adalah komponen terkecilnya. Nah, beliau di sini menyebutkan fusulin min usulil fiqh. Dengan kata-kata selanjutnya, yantafi'u biha, ai hanya itu kembali kepada al-waraqat, ai bihadhihi al-waraqat. Atau kalau kita lebih hakikat lagi, waraqat nggak memberi intifa apa-apa, tetapi yang memberi intifa adalah ma'rifah kepada waraqat ini. Jelas ya? Berarti yantafi'u bi ma'rifati hadhil waraqat. Ma'rifah ke dalam apa yang ada di dalam waraqat itu yang memberi intifa. Kalian punya buku satu ra itu kalau nggak bisa baca ya nggak ada intifa juga. Yang memberi intifa itu adalah ma'rifahnya. Paling intifanya cuma nakut-nakutin kamu. Di Indonesia kan yang guyonannya seperti itu. Buku banyak, nakut-nakutin tamu aja itu. Atau nakut-nakutin calon mertua. Kan gitu kan. Wah, banyak ini kitabnya ini. Padahal nggak melazimi apa-apa. Oke. Yantafi'u biha ay yantafi'u bihadhil ay bi ma'rifati hadhil waraqat al-mubtadi'u wa ghairuhu. Ghairuhunya itu kembali kepada mubtadi. Ay wa ghairuhu minal mubtadi. Siapa yang orang yang bukan mubtadi? Imam mutawasit, imam muntahi. Gitu. Berarti baik seorang mubtadi ataupun seorang muntahi sama-sama mendapatkan intifa di dalam kitab waraqat ini. Gitu. Sama-sama mendapatkan intifa di dalam waraqat. Hanya saja intifa yang berbeda. Gitu. Hanya saja intifa yang berbeda. Orang yang baru belajar sama orang yang udah belajar lalu baca lagi itu intifanya beda. Nah, itu nanti di nas, salah satunya Imam Khotib juga menas di dalam Asy'ahnya mengatakan, kayaknya kalian baca ya yang Asy'ah yang ngejelasin intifanya. Yaitu intifa yang didapatkan oleh mubtadi itu adalah intifa apa? Intifa yang didapat oleh seorang mubtadi itu dinamakan dengan intifa ta'allum karena dia mempelajari. Sedangkan kalau intifa yang didapatkan oleh seorang muntahi itu intifa tadakkur. Gitu. Apa tadakkur itu? Berarti dia beda antara mudzakarah sama tadakkur. Mudzakarah itu kan bentuk masdar daripada dzakara, gitu kan? Sedangkan tadakkur itu bentuk masdar dari tadakkar. Gitu. Nah, tadakkur itu adalah intifa yang didapatkan oleh seorang muntahi dalam artian mengembalikan maklumat-maklumat atau merapikan maklumat-maklumat yang ada. Seorang mubtadi nggak bisa mendapatkan intifa tadakkur. Kenapa? Ya karena maklumatnya baru. Apanya yang merapikan, gitu. Nanti kalau dia udah muntahi, melihat lagi kitab-kitab mubtadi itu tadakkur, dirapikan lagi. Oh gini, oh stepnya gini, stepnya gini. Makanya intifanya seorang mubtadi itu adalah ta'allum. Dia mendapatkan ilmu yang baru. Oke, jelas sampai sini? Ada yang mau jelas?
Selanjutnya, wadzalika ay lafdu usulil fiqhi mu'allafun min juz'aini mufradaini ahaduhuma usulun wal akharu al fiqhu min al ifradi al muqabili lit tarkibi lat tathniyati wal jam'i wal mu'allafu yu'rafu bi ma'rifati ma ullifa minhu. Kita sampai sini. Wadzalika. Nah, ini yang syarah yang Tafi'u Biha nggak saya tulis. Saya memposisikan ini di matan. Matannya kan tashtamilu ala ma'rifati fusulin min usulil fiqh. Terus beliau menyebutkan wa zalika mu'allafun min juz'aini wa dzalika mu'allafun. Nah, biasa nanti yang dibahas adalah dzalika itu kan biasa adalah isim isyarah lil ba'id gitu. Padahal musyar ilaihnya ada di belakangnya pas. Itu biasa kerjaan siapa itu kalau udah merasa jauh padahal lagi di dekatnya. Yang itu katanya padahal lagi di belakangnya gitu. Kan seperti itu kan? Padahal usul fikih itu ada di belakangnya, tapi dia menggunakan isim isyarah jauh. Betul. Saking memposisikan dia tuh udah jauh dari saya. Masya Allah. Rasul set boy ya. Ada lagi. Ini kelihatan ya iskalnya ya. Karena usul fikih ada di belakangnya, tapi beliau nyebut dzalika. Nah, apa tujuannya atau apa sirnya atau apa hikmahnya? Karena yang ditunjuk sama beliau wadzalika itu hanya kepada usul fikih secara lafaz doang. Secara lafaz, bukan secara makna. Jadi yang ditunjuk itu bukan sama mafhum dan bukan sama masodak. Mafhum dan masodaknya beda. Jelas ya? Yang ditunjuk itu hanya lafaz doang. Sehingga kalau misalnya menggunakan hadza, itu nanti seakan-akan memberikan pemahaman, oh usul fikih yang tadi ya. Jelas ya maksudnya ya? Usul fikih yang tadi. Padahal ini bukan usul fikih yang tadi. Kebetulan sama-sama berbunyikan usulul fikih. Jelas ya? Kenapa kok bisa bukan? Nah, kita lihat. Saat beliau sebutkan tashtamilu ala ma'rifati fusulin min usulil fikih, berarti ini usul fikih secara apa? Secara suatu fan ilmu, yang dimana fan ilmu yang bernama usul fikih itu fusul-fusulnya istimal ma'rifahnya itu di dalam ma'rifah waraqat. Jelas ya? Berarti saat dikatakan usul fikih dari sini ke sini, ini adalah usul fikih suatu fan ilmu yang dimana tarkibnya ini bermakna laqabi. Jelas ya? Tarkib bermakna laqabi itu apa? Usul fikih bukan usul dan bukan fikih, tetapi suatu ilmu yang bernama usul fikih. Yang definisinya adalah, nah itu definisinya yang seperti kalian bahas di pertemuan pertama. Pertemuan yang pernah disampaikan sama Ustaz Ridho. Apa definisi usul fikih? Turuquhu ala sabilil ijmal wa selesai. Itu kan definisi di dalam waraqat. Itu nanti dijelaskan bahasa jalan. Oke, ini jelas ya? Berarti saat di sini disebutkan ini adalah usul fikih nama sesuatu atau nama suatu fan ilmu. Berarti kalau kita anukan ke bawah ini adalah usul fikih di mana di makna laqabi. Sedangkan saat beliau mengatakan mu'allafun, yang mu'allafun itu bukan usul fikih, karena kalau misalnya udah laqabi dia jadi satu kesatuan. Nggak bisa dipisah, usul bermakna apa, fikih bermakna apa, nggak ada.
Tetapi usul fikih bermakna apa? Itu kalau dia laqabi. Tapi kalau dikatakan mu'allafun min juz'aini mufradaini. Nah, kalau yang tertaklif atau yang tersusun, mu'allafun itu kan artinya tersusun. Kalau yang tersusun dari dua bagian yang mufrad, itu adalah usul fikih bermakna idhofi. Jelas ya? Sehingga akhirnya saat beliau mengatakan dzalika, benar, musyar ilaihnya adalah ini. Tetapi ini hanya saja bukan benar-benar ini. Paham ya? Hanya kebetulan sama pelantunannya saja. Betul. Ada yang kurang jelas sampai sini? Nah, makanya menggunakan dzalika. Sedangkan kalau menggunakan hada, khawatirnya nanti dipahami, oh berarti usul fikih yang tadi ya, itu yang tertaklif dari dua juzuk mufradah ini ya? Enggak. Usul fikih yang tadi adalah nama suatu fan ilmu, itu tidak tertaklif dari dua juzuk mufradah ini. Nah, apa kuncinya? Kenapa dia tidak tertaklif dari dua juzuk mufradah ini? Ada yang bisa dapat? Karena dia mufrad. Kenapa kok bisa dia mufrad? Karena dia udah menjadi nama. Paham ya? Nanti kalau misalnya dia ini laqabi, ini usul fikih laqabi, ini nggak murakkab. Ini nggak murakkab. Kenapa? Dia mufrad. Satu kesatuan dia mufrad. Maka kalau satu kesatuan dia mufrad, dia nggak tertaklif dari dua juzuk mufradah ini. Kenapa? Karena dia nggak punya juzuk lagi. Melainkan satu kesatuan dia udah mufrad. Itu jelas? Nah, sedangkan penjelasan kedepannya itu adalah usul fikih bermakna idhofi yang masih murakkab. Paham ya? Makanya dikatakan tertaklif dari dua juzuk mufradah ini. Nah, sehingga menggunakanlah kata-kata dzalika untuk memberikan makna. Saya musyar ilaihnya hanya lafaz usul fikihnya saja, nggak ikut-ikutan maknanya. Karena makna yang sebelumnya itu adalah laqabi. Yang mau saya jelaskan ke depannya itu bukan makna laqabi, melainkan saya pinjam lafaz saja. Ini jelas ya? Nah, itu kenapa dikatakan dzalika. Wa dzalika mu'allafun min juz'aini mufradaini. Wa dzalika mu'allafun di mana tulisnya saya? Wa dzalika mu'allafun ini wadzalika mu'allafun min juz'aini mufradaini. Nah, ini baru kuncinya di sini nih. Kunci saat beliau katakan juz'aini mufradaini itu adalah usul fikih bermakna idhofi. Makanya biasa kalau kitab-kitab usul fikih muasirah itu dijelaskan dulu makna idhofinya apa, makna laqabinya apa. Kenapa? Untuk memberikan pemahaman bahwasanya usul fikih secara makna laqabi itu bukan idhofah dan itu bukan murakkab. Tetapi saat dia masih idhofah, maka dia adalah murakkab. Kalau dia murakkab, maka dalla juz'uhu ala juz'i ma'nahu. Jelas ya? Sedangkan kalau dia itu udah bukan murakkab atau satu kesatuannya mufrad, maka usul ini nggak mengarah kepada maknanya. Usul fikih bermakna laqabi ya, maka usulnya saja nggak mengarah kepada maknanya, fikihnya saja nggak mengarah kepada maknanya. Nah, ini tentang mufrad dan murakkab di panci. Ini jelas ya? Oke. Terus min juz'aini mufradaini. Nah, ini berarti memberikan makna bahwasanya usul fikih yang setelah ini adalah al murakkab. Makanya dijelaskanlah murakkab itu adalah mu'allafun min juz'aini mufradaini. Nah, ini nanti secara diksi mu'allaf ini disebutkan. Kenapa beliau menggunakan mu'allaf? Karena nanti sesuatu yang tertarkib itu ada tiga dalam rangkanya. Pertamanya itu imma murakkab. Ini bukan murakkab makna ini ya, tapi murakkab logotan. Murakkab logotan itu berarti dhammu syai'in li syai'in mutlak. Kita sedang mengidhofahkan sesuatu dengan yang lain itu apapun tujuannya gitu. Itu dinamakan murakkab. Imma dia itu mu'allaf. Nah, mu'allaf itu kita sedang menyatukan sesuatu yang dua yang berbeda. Itu karena dalam rangka ada keterkaitan antara juzuk pertama dan juzuk kedua. Nah, itu nanti dinamakan dengan mu'allaf. Jelas ya? Terus yang selanjutnya ada dinamakan dengan murattab. Murattab itu berarti kita sedang menyusun suatu dengan suatu yang lain dengan
yang pertama harus di pertama, yang kedua harus di kedua. Itu dinamakan dengan murattab. Nah, ini nanti dijelaskan bahwasanya ini kan menggunakan kata-kata mu'allaf. Berarti kalau dia mu'allaf, berarti kan harus ada keterkaitan. Itu benar. Karena kenapa? Usul yang dimaksud di sini adalah usulnya fikih, dan fikih yang dimaksud di sini adalah furu'nya usul. Paham ya? Berarti antara usul dan antara fikih itu ada keterkaitan. Nah, maka sah ini dihitungkan. Maka ini mau dinamakan mu'allaf bisa, atau ini dikatakan murakkab juga bisa. Jelas ya? Hanya saja kalau ini mau dinamakan murattab baru enggak ini. Kenapa? Karena enggak melulu usul itu harus diawalkan daripada fikih. Gitu. Oke, jelas sampai sini? Oke, mu'allafun min juz'aini mufradaini. Yang dimana dia itu tertaklif dari 2 juzuk yang mufrad. Berarti apa maksudnya 2 juzuk yang mufrad? Berarti satu kesatuannya itu memberikan makna al-murakkab. Yang dimana juzuknya yadullu ala makna yadullu ala juz'i ma'nahu. Dan juga yang satu lagi juga juz'uhu yadullu ala juz'i ma'na. Itu kita nggak perlu jelasin panjang yang mufrad. Nah, kata-kata beliau setelahnya yang dikatakan ahaduhuma. Oke, baru kita lihat di dalam syarahnya. Wadalika, nah kan beliau syarahnya mengatakan ai lafdhu usulul atau lafdhu usulil fiqih. Itu kan syarahnya kan cuma gitu doang. Tapi intifanya luar biasa itu. Karena kenapa? Karena memang sedang memberikan makna bahwasanya dzalika yang menjadi musyar ilaihnya itu adalah hanya lafaz saja. Gitu. Biar kita nggak bingung loh. Padahal usul fikih di belakangnya pas loh kalau kita lihat matanya saja. Kalau kita lihat matanya saja usul fikih di belakangnya pas, tapi kok dia pakai isyarah ba'in? Gitu. Salah satu kuncinya adalah karena dia hanya kembali kepada lafaz saja, tidak kembali kepada makna. Gitu. Maknanya beda. Hanya kembali kepada lafaz. Kebetulan suaranya sama-sama berbunyikan usul fikih. Wadzalika ay lafdhu usulil fiqih mu'allafun min juz'aini mufradaini. Itu tertaklif dari 2 juzuk yang mufrad. Nah, ini kuncinya kenapa kok makna usul fikih yang dijelaskan di depan itu beda dengan makna usul fikih yang dijelaskan di belakang. Karena usul fikih yang dijelaskan di belakang itu adalah makna laqabi. Sedangkan makna laqabi tidak tertaklif dari juz'aini mufradaini. Satu kesatuan dia itu udah mufrad. Jelas ya? Karena dia udah menjadi nama. Kalau dia udah menjadi nama, Abdullah Alamat udah nggak ide lagi, udah nggak merokap lagi. Karena saat abadnya itu nggak mengarah kepada mahiyah dia, apalagi Rasul Jalalahnya. Ahadu ma usulun wal akharu al-fiqh. Yang salah satunya itu adalah usul. Ya, tadi yang usul fikih. Dan bagian yang lainnya itu adalah al-fiqh. Baru setelahnya minal ifrajil muqabili litarkibi latathniyah wala jama'. Nah, ini kan berarti kita katakan mufrad itu muqabilnya ada, setidaknya ada. Mufrad itu muqabilnya ada. Beliau kalau sebut di sini hanya satu, salah satunya. Mufrad itu muqabilnya imma murakkab. Mufrad itu muqabilnya imma musanna atau jamak. Nah, kan cuma 2 ini aja kan yang diberi info sama beliau kan. Mufrad itu muqabilnya imma murakkab. Mufrad itu muqabilnya imma musanna sama jamak. Tapi yang kita ketahui ada lagi mufrad muqabilnya jumlah sama syibul jumlah sama syibul jumlah sama mufrad yang muqabilnya adalah al-mudhaf atau syibul mudhaf. Ini pembahasan di mufrad murakkab masyhur, pembahasan di dalam mantiq dan juga pembahasan di dalam nahwu mufrad murakkab. Jadi saat disebutkan al-kalamu lafdzun murakkabun. Nah, murakkab yang dimaksud di situ murakkab yang ini. Jelas ya?
Berarti murokab yang dalla juz'uhu ala juz'i ma'nahu, itu yang dinamakan murokab di situ. Terus ini juga ada pembahasan musanna sama jamak, itu masyhur ya. Mufrad yang muqabilnya adalah musanna sama jamak. Ini kan kalau kita pasarkan posisinya misalnya sesuatu terbagi menjadi dua, berarti ini maksimnya. Berarti yang bukan maksimnya, lawan maksimnya, kosimnya, itu kan berarti muqabilnya dikatakan. Nah, ini kalau misalnya kosimnya dia adalah murokab, itu yang kita udah sering bahas. Ini kalau misalnya sesuatu itu terbagi menjadi dua, imma mufrad, imma musanna, imma jamak. Nah, berarti ini adalah kosim yang lainnya lagi. Kosim yang lain di saat beda taksim. Paham ya? Berarti maksimnya beda. Nah, ini juga maksim yang berbeda. Yaitu ini apa nih? Jumlah sama syibul jumlah. Pembahasan tentang khobar. Gitu. Khobar itu ada khobar mufrad, kan gitu kan? Kalau kita bagikan khobar itu al-khobar menjadi maksim. Berarti ada yang mufrad, terus ada yang jumlah, atau ada yang syibul jumlah. Nah, kan gini kan? Ini maksim, ini adalah kisam, dan ini kosimnya dia. Nah, selain daripada si kisam itu dinamakan dengan muqabilnya dia. Nah, kalau muqabilnya ini dia juga dinamakan mufrad. Berarti kita harus tahu dulu ini mufrad yang anggotanya siapa. Jelas ya? Apakah mufrad yang anggotanya musanna? Bukan. Apakah mufrad yang anggotanya khobar? Bukan. Apakah mufrad yang anggotanya? Ini pembahasan tentang munada. Pembahasan tentang munada. Jadi munada itu ada munada mufrad, ada munada mudhaf, ada munada syibhul mudhaf. Walaupun mufrad yang dimaksud itu kan alam mufrad yang di dalam munada. Nah, ini kan nggak cuma khobar juga, ada selain ini apa? Yang pembagiannya sama persis dengan ini. Apa yang selain khobar? Pembagiannya ada yang mufrad, ada yang jumlah, ada yang syibhul jumlah. Ayo. Imma an-na'at sama hal. Nah, maksudnya yang menjadi maksim imma khobar, imma na'at, imma hal. Na'at itu ada na'at mufrad, ada na'at jumlah, ada na'at syibhul jumlah. Begitu juga hal. Hal itu ada hal mufrad, ada hal jumlah, ada hal syibhul jumlah. Nah, beliau memaparkan bahwasanya mufrad yang dimaksud di sini bukan mufrad yang dia itu lawan tanding ketiga yang terakhir. Paham ya? Tetapi mufrad yang lawan tandingnya murakkab. Jelas sampai sini? Makanya beliau mengatakan minal ifradil muqabili litarki. La tasniyah wala jama'. Walal mudhaf wala syibhul mudhaf. Walal jumlah wala syibhul jumlah. Kalian tambah gitu nggak apa-apa. Biar makin menambahkan ini kan. Ada yang lebih ini. Nah, ini nanti masih dalam koridor kita sedang menjelaskan makna idofinya. Kan kita mau mengetahui bahwasanya usul fikih secara dia idofi dia tertarkib dari dua mufrad, yaitu mufrad pertama adalah usul dan mufrad kedua adalah fikih. Nah, kenapa beliau hanya memberikan kata-kata la tasniyah walal jama', padahal kan masih ada dua yang lainnya? Karena hanya tasniyah sama jamak yang berpengaruh kepada pemahaman di dalam usul fikih. Apa? Yaitu bagian pertamanya, yaitu usul. Karena usul itu merupakan jamak, bukan mufrad. Paham ya? Sedangkan kedua yang lainnya nggak ada fungsinya. Jelas ya? Tapi kalau untuk kita datangkan lebih bagus, gitu. Untuk mendatangkan bahwasanya mufrad itu ada juga lawan tandingnya di tempat lain. Gitu. Tapi bukan dia yang sedang kita bahas. Nah, makanya waktu beliau mengatakan la tasniyah walal jama', untuk memberikan pemahaman kepada orang yang mengira usul fikih itu terdiri dari dua mufrad loh. Kan usul itu bukan mufrad. Nah, kan gitu nanti jadinya. Itu kan jadinya mencampur adukkan mustalahat. Kalau mustalahat dan campur adukkan ya jadi berabi itu. Ribet. Ada yang kurang jelas?
Ada yang ingin ditanyakan? Oke, kita lanjut. Selanjutnya adalah wal mu'al. Ini masih dalam koridor menjelaskan makna idhofi ya. Yang dimana makna idhofinya itu terdiri dari dua mufrad. Mufrad yang pertama adalah usul, mufrad kedua adalah fikih. Gitu. Mufrad kedua adalah fikih. Kalau kita mau mengetahui makna idhofi, yang dimana dia terdiri daripada dua, jadi gini. Makna idhofinya kan murokab. Jelas ya? Makna idhofinya murokab. Kalau kita mau mengetahui makna idhofi yang dia berbentuk murokab, maka wajib bagi kita untuk mengetahui masing-masing dari marukiba minhu atau ma'ulifa minhu. Apa? Yaitu dia terdiri dari apa? Usul dan terdiri dari fikih. Berarti kalau kamu mau mengetahui makna murokabnya, kamu harus mengetahui juzuk pertama dan juzuk kedua. Jelas ya? Nah, makanya beliau mengatakan wal mu'allafu ay wal murakkabu. Jelas ya? Wal mu'allafu ini maksudnya yang tertarkib ini. Wal mu'allafu yu'rafu bi ma'rifati ma ullifa minhu. Pengetahuan kita kepada murakkab itu pasti bergantung kepada pengetahuan kita kepada apa-apa yang menyusun murakkab ini. Gak mungkin kamu tahu usul fikih kalau kamu nggak tahu fikih itu apa. Jelas ya? Gak mungkin kamu tahu usul fikih kalau kamu nggak tahu usul itu apa. Paham? Seperti misalnya nggak mungkin kamu mengetahui jam dinding kalau kamu nggak tahu dinding itu apa. Jelas ya? Nggak mungkin kamu mengetahui jam dinding kalau nggak tahu jam itu apa. Jelas? Sehingga cara kita, satu-satunya cara untuk mengetahui apa itu jam dinding, ya ketahui dulu apa itu jam dan apa itu dinding. Nah itu. Makanya beliau mengatakan wal mu'allafu yu'rafu bi ma'rifati ma ullifa minhu. Berarti mengetahui mu'allaf atau mengetahui murakkab membutuhkan pengetahuan kepada komponen-komponen murakkab itu tadi. Jelas sampai sini? Nah, makanya setelah itu, nah ini akhirnya yang membuat matan warokot ini jadi semut perpindahannya. Ini bukan semut yang gigit itu ya. Semut itu maksudnya lembut. Kalau semut. Ya. Kalau kita nggak dilembutkan sama Imam Ali, kita ngeliat pembahasannya itu patah-patah, gitu. Tadi lagi bahas apa, tiba-tiba kok udah takrif ini, gitu. Langsung kesini aja tuh. Nah makanya beliau lembutkan. Kan setelah ini kan menjelaskan fal usulu, dijelaskan apa wal fiqhu apa gitu kan. Wal usulu apa wal fara apa gitu. Kan kayak kalau cuma di sini kan nggak ada nyambungnya. Kok tiba-tiba ngejelasin usul, kok tiba-tiba ngejelasin gitu. Makanya beliau semutkan di sini, beliau lembutkan dengan kata-kata wal mu'allafu yu'rafu bi ma'rifati ma ullifa min. Itu juga dalam rangka sebagai madkhal untuk pembahasan di depannya. Yaitu setelah ini kita membahas fal usul. Fal aslu hadi mufradkan fal aslu. Nah, karena pembahasan aslul sama fara itu satu paket. Itu ada berapa menit ini mulai dari sini? Di itu berapa menit? Terus jam Baru sejam. setengah jam lebih. Tadi kita di angka berapa mulai? Angka 20 ya? Angka 20. Angka 4 ya?
Oke, kita tambah dikit aja nih. Karena cuma dikit yang sampai far aja. Kan tadi di kata-kata aslinya adalah usul fikih kan? Ya. Terus saat ditakrifkan, diifradkan. Ada yang tahu kenapa? Ada yang tahu kenapa saat ditakrifkan, diifradkan itu? Saya pernah nyebut itu di daras mantik. Karena aywa, karena jamak itulah yuhad. Gitu. Kenapa? Karena jamak itu nggak akan ada titik mahiyah, titik temu mahiyahnya. Gitu. Manusia itu nggak akan ada titik temu mahiyahnya. Tetapi yang sedang ditakrifkan adalah mahiyah ininya apa? Mahiyah utamanya apa? Itu makanya saat kita mentakrifkan sesuatu, kita nggak bisa mentakrifkan dia dalam keadaan jamak. Pasti diifradkan dulu. Karena yang memiliki ta'rif itu adalah mufradnya, bukan jamaknya. Jelas ya? Nah, makanya saat beliau mentakrifkan itu langsung mengatakan fal aslu. Gitu. Fal aslu. Nah, itu menggunakan fa, dikarenakan itu nanti dikatakan fa-nya adalah fa fasihah. Karena sebelumnya beliau sudah memberikan muqaddimah. Wal mu'allafu yu'rafu bima'rifati ma ullifa minhu. Idza anta turidu an ta'rifa ma huwa kan gitu kan, ma huwa aslu wal fiqhu fal aslu dikatakan. Nah, fa-nya itu berarti jawab daripada idza yang di awal tadi. Apa takdirannya? Terserah kita mau apa aja. Kalau ente mau lebih paham, kalau ente mau apa gitu, terserah. Takdirkannya aja, pokoknya dia menjadi jawab. Nah, fa-nya itu adalah fal aslu. Alladhi huwa mufa'ad. Di sini beliau katakan fal aslu, yang dimana dia itu adalah mufradnya juzuk pertama. Kan loh, nggak perlu dibilang, saya tahu loh aslun itu adalah mufradnya juzuk pertama, gitu kan? Nah, ini yang dimaksud oleh Imam Khattab, bahwasanya saking singkatnya syarah Imam Mahali itu seperti teka-teki, gitu. Secara zahir kita seperti nggak butuh. Tapi kalau dilihat sir di baliknya, wah ternyata betul juga ya ditambahin ini sebagai tanbih. Apa tanbihnya? Tanbihnya adalah seperti yang saya sampaikan. Kenapa beliau mentanbihkan ini adalah mufrad juzuk awal? Padahal nggak dibilang juga, kita tahu ini mufradnya. Itu mentanbihkan bahwasanya beliau sedang mentarifkan sesuatu. Kalau sedang mentarifkan sesuatu, maka wajib sesuatu yang jamak itu harus dimufradkan. Itu adalah tanbihnya. Makanya belum mentanbih ini mufradnya. Kenapa? Karena tadi jamak nggak bisa ditakrif. Makanya beliau mengifradkan di sini. Gitu. Jadi bukan cuma sekedar mengatakan al aslu itu adalah mufrad. Paham ya? Karena kalau cuma menyampaikan al aslu itu adalah mufrad, nggak perlu disampaikan, kita udah tahu al aslu adalah mufrad daripada usul. Cuman kan nanti permasalahannya kenapa kok dia diifradkan? Jelas ya? Nah, makanya beliau mentanbihkan lagi. Mentanbihkan bahwasanya koridornya setelah ini adalah mentarifkan. Sesuatu yang ditarifkan hanya bisa sesuatu yang mufrad. Nah, ini baru mufrad yang muqabil daripada tasniyah dan jamak. Gitu. Jadi saat beliau mengatakan huwa mufradul juz'il awwal, nah, itu bukan mufrad yang tadi. Padahal masih di dalam satu pekarangan nih mufrad yang tadi dengan yang ini. Tapi udah berbeda orang. Gitu. Udah berbeda mafhum. Udah berbeda mafhum dan udah berbeda masodak mufradnya. Fal aslu alladhi huwa mufradul juz'il awwal. Nah, beliau mengatakan ma yubna alaihi ghairuhu ka aslil jidari ay asasuhu wa aslu syajarati ay tarfuha an-nabitu fil ardh. Tolong hapus dulu semuanya. Lihat nggak ambil poin? Iya semua. Apa? Oh iya, ini usul dulu ya.
Oke. Setelahnya beliau mengatakan al aslu. Dengan beliau juga menyampaikan apa itu al-far'u. Nah, nanti ada sir yang luar biasa. Al-aslu. Padahal kan yang sedang, kalau bahasanya adalah yu'rafu ma'ullifa min, itu kan harusnya al-aslu aja. Urusan kita kan sama al-aslu. Baru setelah itu harusnya fikih. Jelas ya? Gitu. Tapi malah fikih nggak dijelaskan secara logotannya, langsung istilahnya. Sedangkan usul dijelaskan secara logotannya, malah nambah furu di sini. Paham ya? Kan kayak teka-tekinya memang teka-teki banget itu. Al-aslu sama al-far'a. Al-aslu itu adalah ma yubna. Ma yubna alaihi ghairuhu. Terus al-far'a itu adalah al-aslu itu adalah ma yubna alaihi ghairuhu. Sedangkan al-far'a itu adalah ma yubna ala ghairuhu. Nah, tadi perjalanannya gini. Tarif-tarif ini kan dimunculkan dalam rangka yu'rafu ma'ullifa minhu dari usul fikih. Kan gitu kan? Kan dikatakan ini, saat dikatakan dzalika mu'allafun min juz'aini mufradaini, berarti ini adalah makna idofi. Jelas ya? Kalau kamu mau mengetahui makna idofi, maka yu'rafu ma'ullifa minhu. Wal mu'allafu ini maksudnya yu'rafu bi ma'rifati ma ullifa minhu. Makanya didatangkan tarif-tarif ini. Jelas ya? Nah, kalau misalnya dikatakan bi ma'rifati ma ullifa minhu, harusnya kan usul ditarifkan, fikih ditarifkan. Jelas? Tapi ini hanya dalam rangka usul ditarifkan lugatannya, fikih ditarifkan istilahannya. Nah, ini kan nanti kita bertanya-tanya kenapa seperti itu. Jelas ya? Walaupun di dalam syarah ini ditarifkan dua-duanya gitu. Di dalam syarahnya Imam Mahali mentarifkan fikih secara lugatan dan istilahan dari Imam Haromain. Jelas? Usul juga seperti itu. Usul juga ditarifkan secara lugatan karena kita nggak ada kaitan dengan istilahnya dia. Jelas ya? Nggak ada urusan dengan istilahnya dia. Oke. Al-aslu ma yubna alaihi, sirnya di sini. Al-aslu ma yubna alaihi ghairu. Ma yubna alaihi ghairu. Punya kembali ke ma. Hinya kembali ke sini. Hinya kembali ke ma juga. Ma yubna ala ma ghairu ma. Paham ya? Kita analogikan aja biar enak mengartikan itu. Misal ada pohon, nah pohon aja gimana? Nah kan ada akarnya nih, pohon nih. Nah, nanti didefinisikan. Akar ini kan sebagai pondasinya pohon. Nah, apa definisi dia? Nah, nanti dikatakan akar ini adalah yang dimana sesuatu yang lain dibangun di atas dia, gitu. Paham ya? Nah, yang dimana sesuatu selain dia dibangun di atas dia. Berarti akar ini adalah ma, dia, yang dimana yubna di atas dia, ghairu dia. Paham ya maksudnya ya? Gitu. Berarti akar itu adalah yang dimana pohon itu dibangun di atas si pohon. Pohon itu dibangun di atas si akar. Jelas ya? Nah persis seperti aslun itu adalah sesuatu yang lain dibangun di atas si asl. Yang dimana ghair yang dimaksud di situ adalah far'a. Karena ghair, nanti kan kita tanya, ghair itu siapa?
Kan gitu kan? Nah, ghair itu far'a, makanya akhirnya far'a didefinisikan. Jelas sampai sini? Karena nggak mungkin ada ta'rif kecuali kita harus mengetahui apa yang ada di dalam ta'rif itu semua. Betul. Nggak boleh ta'rif itu ada satu aja kita nggak tahu, nggak boleh. Kita harus mundur dulu untuk menjelaskan perlafaz-perlafaz. Nah, karena ghairnya ini tadi kita nggak tahu siapa, maka didatakan far'a. Oke, ada yang kurang jelas? Berarti aslu itu adalah maknya ya si aslu ini tadi. Apa-apa yang selain dia, selain si apa-apa ini tadi, dibangun di atas si apa-apa ini tadi. Paham ya maksudnya ya? Karena kan kita pakai mausul. Berarti sesuatu yang selain sesuatu ini tadi dibangun di atas si sesuatu ini tadi. Jelas ya? Itu letterlocknya. Oke, ada yang kurang jelas? Berarti nanti kita katakan, kalau misalnya definisi aslun itu adalah itu tadi, yang dimana selain dia dibangun di atas dia, berarti hebat nggak aslun? Luar biasa hebatnya. Karena sebesar apapun di atas dia, kalau dianya nggak kuat, nggak ada apa-apanya di atas itu. Jelas ya? Misal ada bangunan tingginya 1 km, nah itu kan yang sedang dicanangkan di Arab Saudi. Bangunan tingginya 1 km. Itu yang pertama kali kita akui hebatnya itu pondasinya. Kok bisa berdiri setinggi itu, berarti pondasinya luar biasa ini. Karena kalau misalnya pondasinya itu roboh atau rapuh, maka yang tinggi sehebat apapun nggak ada apa-apanya, hancur, ambruk. Nah itulah nanti diibaratkan seperti pondasi keilmuan kita. Kalian hebat gimana pun fikih, hebat gimana pun usul fikih, mentakrifkan kafara yakfuru kufron. Itu kan jadinya habis itu. Atau kafara yakfiru kufron. Itu kan seperti itu jadinya. Kenapa pondasinya hancur? Akhirnya orang nggak melihat lagi ilmunya. Kan gitu jadinya kan. Saat nahunya bermasalah, saat sorohnya bermasalah, akhirnya orang mengeramkan gitu. Makanya pondasi itulah yang harus kalian kuatkan gitu. Walaupun ininya masih kecil-kecilan gitu kan, walaupun atasnya masih kecil-kecilan, tapi kalau ininya kokoh, udah kalian nggak goyang gitu. Tapi kalau misalnya ininya besar, ininya itu justru ini berbahaya banget ini. Gitu. Kalau atasnya itu besar banget, ininya rapuh, atasnya malah berbahaya. Gitu. Nah itu perlunya pondasi. Oke, itu pesan moralnya ya. Pesan kehidupannya. Oke, kita kembali sini. Berarti mau memberikan makna bahwasanya usul ini adalah sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Kalau misalnya furu'nya itu luar biasa, maka memberikan makna bahwasanya usulnya lebih luar biasa. Paham ya? Sampai sini ya? Nah, kenapa? Karena furu' itu apa? Furu' itu adalah apa-apa yang yubna ala ghairihi. Sesuatu yang dibangun di atas selain dia. Selain siapa apa ini tadi? Apa ini? Apa-apa yubna ala ghairihi. Berarti ini sesuatu yang dibangun di atas selain dia. Kan nggak mungkin dia dibangun di atas dia sendiri. Itu jadinya daur itu nanti jadinya. Nah, berarti pohon itu adalah sesuatu yang dibangun di atas akar. Atau rumah itu adalah sesuatu yang dibangun di atas pondasi. Yang dimana pondasi itu adalah sesuatu yang bukan rumah. Paham ya? Yang dimana akar itu adalah sesuatu yang bukan pohon. Jelas? Maka dikatakan ma yubna ala ghairi ma. Jelas saya sampai sini ya? Oke. Dan saat kita pahami usul fikih, yang dimana furu'nya itu adalah usul fikih lakoban ya. Furu'nya. Usulnya itu adalah usul fikih. Aslunnya itu adalah usul fikih. Aslunnya itu adalah usul fikih. Ini lakoban. Nah, ini lakoban. Dan furu'nya itu adalah al-fiqh. Kita nggak meragukan kemuliaan ilmu fikih. Kenapa? Karena fikih lah ibadah kita itu betul. Gitu. Karena fikih lah kita tahu yang mana yang halal, yang mana yang haram. Kalau fikihnya dengan definisi furu' ini tadi begitu luar biasa, maka bagaimana keluar biasaan si usul fikih? Ya ini sedang mau menunjukkan itu. Makanya aslun disebut makna lugawinya. Kenapa? Karena dengan menyebut makna lugawi aslun tersebut furu'. Dan diketahui bahwasanya furu'nya itu adalah fikih, aslunnya adalah usul fikih. Karena usul fikih adalah pondasi daripada fikih. Kalau fikihnya segitu mulia, maka pondasinya itu jauh lebih mulia. Gitu. Karena itu adalah berkaitan dengan halal dan haram. Itu udah nggak ada yang lebih mulia lagi.
Jelas ya sampai sini ya? Oke. Nah, berarti kenapa di dalam usul fikih usulnya itu disebut secara lughatan? Karena sisi luar biasanya itu di bahasa di makna lugawinya, yaitu makna usulnya. Kenapa di fikihnya disebut istilahan? Karena justru itu menunjukkan keluar biasaan si fikih. Jelas ya? Karena fikih secara lughatan al-fahmu selesai. Sedangkan istilahannya baru setelahnya itu. Jelas ya maksudnya? Itu adalah sir-sir yang terkandung di dalam. Oke, kita lihat. Fal aslu alladhi huwa mufradul juz'il awwali ma yubna alaihi ghayruhu. Ini udah jelas ya maknanya ya. Nah, berarti sesuatu yang dibangun di atas sesuatu itu selain sesuatu itu. Nah, kita analogikan tadi. Kalau misalnya usulnya itu adalah akar, maka akar itu adalah sesuatu yang pohon itu dibangun di atas akar, kan gitu kan? Karena pohon itu adalah selain akar. Oke. Ka'aslil jidari, seperti asalnya jidar, pondasinya tembok gitu. Ai asasu, berarti ya pondasinya tembok. Wa aslus syajarati, nah ini berarti akar. Seperti pondasinya syajarah, pohon, yaitu ai torfuha an-nabitu. Ini ada sebagian teks yang mengatakan nabit, ada sebagian teks yang mengatakan tabit. Kalau kalian apa? Nabit ya. Ada teks yang mengatakan tabit, karena sama, nanti maknanya sama. Berarti torof pohon yang nancep di dalam tanah, nah itu nanti dinamakan dengan asalnya pohon atau pondasinya pohon, akarnya pohon. Jelas ya? Berarti kita kalau melihat ada pohon besar banget, itu berarti akarnya kuat banget. Nggak mungkin pohon besar banget seperti itu akarnya akar tugi, kan nggak mungkin. Nah, gini-gini jadinya pohonnya itu nanti tuh. Kita yang takut didekatnya. Nah, kalau ada pohon besar banget, maka akarnya tuh kuat banget. Kalau ada gedung tinggi banget, maka pondasinya itu kuat banget. Ya. Makanya saya tuh pernah lihat di YouTube tentang pembuatan pondasi Burj Khalifa itu. Wah, itu luar biasa teknologi yang digunakan itu. Itu berarti pondasinya yang bikin pusing gitu. Kalau bangunnya kan tinggal bangun aja. Gitu. Ya seperti keilmuan kalian, pondasinya yang bikin pusing gitu. Nanti kalau kalian udah selesai dengan pondasi, mana Al-Quran dan Sunnah? Gitu kan? Baru kita ngomong kembali ke Al-Quran dan Sunnah. Di saat pondasi udah selesai. Lah ini baru hijrah kemarin sore. Langsung Al-Quran dan Sunnah. Kan jadi iskal. Oke. Dan fara itu apa? Alladhi huwa muqabilul asal. Nah, di sini disebutkan fara adalah muqabilul asal. Tetapi disebutkan fara di situ karena di dalam definisi asal ada ghair. Kita nggak tahu ghair itu siapa. Ternyata ghair itu adalah si fara. Oh, rupanya. Kan gitu kan. Rupanya antum yang disebut di atas tadi gitu. Wal fara itu adalah yang muqabilnya asal. Ma yubna ala ghairihi. Nah, ghairi di sini nggak perlu disebut lagi. Karena kenapa? Udah si asal tadi. Gitu. Ma yubna ala ghairi ma. Berarti ghairi yang dimaksud itu adalah si asal. Ghairi yang kedua ya. Berarti mereka saling melengkapi. Iya. Kafuru isyajarati li asliha. Nah, nih semutnya di sini lagi nih. Kafuru isyajarati li asliha. Terus beliau memberi contoh wa furu'il fiqhi li usulihi. Begitu juga seperti furu'nya fikih kepada usulnya. Baru satu loh, fikih itu apa? Nah, baru wal fiqhu. Nah, setelahnya baru disebut ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah. Itu insyaallah pertemuan selanjutnya. Iya. Hadza wallahu ta'ala alam. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Allahumma shalli afdhala salatin ala ashabi makhluqatika sayyidina